Episode sebelumnya, bekas pengambilan cakranya, Shisui pun tak berdaya. Dengan sigap, Boruto menggunakan petir hitam digabungkan dengan Rasengan Uzuhiko, membuat pasukan Danzo terpental dan hancur. Monster Zero berkata, "Terima kasih bocah, kekuatanku sekarang meningkat," ucap Zero. Boruto berkata, "Paman Shisui, kau tidak apa-apa. Kau terluka cukup parah," ucap Boruto. Shisui berkata, "Aku tidak apa-apa Boruto. Ternyata, perbedaan kekuatanku sangat jauh walaupun memakai mode Susanoo. Monster itu sangat kuat," ucap Shisui. Boruto berkata, "Karena monster itu bukan berasal dari sini, melainkan dari masa depan yang dikirim lewat kekuatan besar," ucap Boruto. Boruto pun menggunakan teleportasinya ke tempat Sarada berada. Sarada berkata, "Kenapa Paman Shisui Boruto? Apa yang terjadi?" ucap Sarada. Boruto berkata, "Sarada jaga mereka berdua, karena monster itu bukanlah tandingan mereka berdua. Karena kekuatannya sangatlah jauh, aku akan mengalahkannya," ucap Boruto. Sarada pun mengiyakan perintah Boruto, serta memberikan cakra penyembuh untuk pamannya yaitu Itachi, serta Shisui. Namun untuk Shisui, lukanya menjadi parah, dikarenakan cakranya habis diserap oleh Monster Zero, membuat Sarada khawatir tentang kondisinya. Cerita kita beralih, yang mana Boruto berada di hadapan Monster Zero. Boruto berkata, "Kau sudah melampaui batas. Aku tahu, kau sudah di sini sebelum aku. Kau tersegel di dunia zaman ini, dikarenakan kau disuruh seseorang berkekuatan dewa bukan?" ucap Boruto. Monster Zero berkata, "Kau benar bocah. Perkataan Dewa Otsutsuki ternyata sangat tepat, berarti aku akan menemuinya," ucap Monster Zero. Boruto berkata, "Apa maksudmu?" ucap Boruto. Monster Zero pun menatap dengan sangat tajam kepada Boruto. Tiba-tiba saja, dia sangat marah, serta menyerang Boruto secara membabi buta. Boruto pun terkena pukulan magmanya dan terpental menembus gunung. Ditambah, Monster Zero mengeluarkan proyektil bola hitam ke arah Boruto. Ledakan dahsyat pun tidak terhindari lagi. Untungnya Boruto memakai cakra biru yang melindungi dari proyektil itu. Boruto pun mengeluarkan darah dari mulutnya. Boruto berkata, "Sial, pukulannya sangat kuat sekali. Baru kali ini ada monster sekuat ini," ucap Boruto. Tiba-tiba saja, Momoshiki berkata, "Boruto, monster yang kau lawan ini berasal dari Otsutsuki yang terbuang," ucap Momoshiki. Boruto pun berkata, "Maksudmu, aku tidak mengerti," ucap Boruto. Momoshiki pun menceritakan asal-muasal Monster Zero itu. Monster Zero itu, nama aslinya adalah Otsutsuki Yowai. Adalah Otsutsuki dari keluarga cabang klan Otsutsuki. Dia selalu menantang para klan Otsutsuki agar dia menduduki tingkat ke klan utama. Monster Zero, atau Otsutsuki Yowai, menantang salah satu dari klan utama. Alhasil, Yowai kalah dan harus menerima konsekuensinya, yaitu, ia diasingkan oleh klannya sendiri. Itulah cerita dari Momoshiki kepada Boruto. Boruto pun melihat dengan sangat tajam ke arah mata Monster Zero. Dengan mata joganya, alhasil, dia dendam kepada salah satu Otsutsuki. Tiada lain adalah Momoshiki. Karena dia dikalahkan dengan mudah oleh Momoshiki, dia dikirim ke waktu masa lalu, serta dijanjikan oleh Otsutsuki Shibai akan bertemu kembali dengan Momoshiki. Monster Zero berkata, "Keluarlah kau Momoshiki. Aku tahu, ternyata kau ada di dalam bocah ini. Lawanlah aku," ucap Monster Zero, dengan serangan sangat brutal dan membabi buta. Boruto pun dengan sigap mengeluarkan jutsunya, yaitu Kinrin Tensei Baku. Dengan sekejap Boruto sudah di atas Monster Zero, yang siap membelah tubuh. Jutsunya pun dilepaskannya. Alhasil, ledakan dahsyat pun terjadi. Tubuh Monster Zero pun terbelah, serta sebagian lagi hancur. Tapi selang beberapa detik, tubuhnya pun bersatu kembali ke asal semula.
membuat Boruto kaget. Boruto berkata, "Kenapa ini bisa terjadi?" Ucap Boruto. Monster Zero berkata, "Hei bocah, lumayan juga kau, tapi, aku abadi. Aku tidak bisa dihancurkan oleh semua kekuatanmu." Ucap Monster Zero. Momoshiki yang berada di dalam tubuh Boruto pun berkata, "Boruto, dia sudah berubah menjadi monster dan tidak bisa dikalahkan. Mungkin cakranya bersumber dari sesuatu. Kalau aku masih hidup akan kukalahkan kembali dia." Ucap Momoshiki, sambil terasa sangat kesal kepada Monster Zero. Di sini, Boruto pun menghindari serangan-serangan yang sangat cepat dari Monster Zero. Boruto berkata, "Apa ada cara lain untuk mengalahkannya? Setiap aku mengalahkannya, kekuatannya semakin bertambah." Ucap Boruto. Tanpa disadari, mata Jogan aktif dan menuntun serta memperlihatkan kepada Boruto, mengarahkan ke sumber cakra tak terbatas Monster Zero ke suatu tempat yang berada cukup jauh dari area pertempuran. Cakra ini bersumber dari pohon dewa, dijaga ketat oleh pasukan Zero, yang membentuk seperti segel para Hokage, membentuk persegi, yaitu segel Shiseki Yojin. Boruto pun mengatur strategi untuk mengelabui Monster Zero. Dia pun membuat kloningan sebanyak 4 kloningan, untuk membuat sibuk Monster Zero. Alhasil, rencana Boruto pun berhasil, dengan gerak cepat teleportasi Hiraisin ke tempat Sarada berada, serta menjelaskan kepada Sarada rencana Boruto tersebut. Hanya Saradalah yang bisa melakukan misi menghancurkan pohon dewa, serta menghancurkan segel Shiseki Yojin. Boruto pun memberikan titik koordinat tempat pohon cakra dewa tersebut. Sarada berkata, "Paman Itachi, apakah kalian baik-baik saja?" Ucap Sarada. Itachi berkata, "Aku dan Shisui sekarang baikan. Hanya kalianlah yang bisa menyelesaikan misi dan rencana Boruto untuk menghentikan monster itu, agar desa Konoha aman kembali." Ucap Itachi. Sarada berkata, "Baiklah kalau begitu paman, aku akan berangkat." Ucap Sarada. Ketika Sarada akan mengaktifkan Susanoo, tiba-tiba dihentikan Boruto. Boruto berkata, "Sarada, jangan aktifkan dulu Susanoo-mu, karena akan terdeteksi oleh mereka. Aku akan mengaktifkan Kuchiyose pemanggil hewan." Ucap Boruto. Sarada berkata, "Kau akan memanggil Geraga kah? Yang aku takutkan Geraga akan mengamuk." Ucap Sarada. Boruto berkata, "Dia tidak akan mengamuk. Aku akan menghentikannya." Ucap Boruto. Boruto pun memanggil hewan kontraknya atau Kuchiyose, yaitu Geraga. Akhirnya Geraga pun muncul di depan mereka. Itachi pun dibuat kaget, karena hewan itu mirip dengan milik Orochimaru. Boruto pun meminta bantuannya kepada Geraga, serta menceritakan kejadian yang terjadi. Boruto berkata, "Geraga, aku meminta bantuanmu." Ucap Boruto. Geraga pun berkata, "Aku benci kau memohon seperti itu. Baiklah, aku akan menolongmu, mengantarkan temanmu ke tempat tujuannya." Ucap Geraga.